Halo guys, Minimototek Channel di sini dan kali ini saya akan mereview HP Infinix Note 10 ini. Sebelumnya saya disclaimer dulu bahwa ini merupakan penilaian subjektivitas saya pribadi ya. Jadi jika ada yang kurang setuju atau tidak sependapat, ya wajar-wajar aja. Infinix Note 10. HP mid-range dari Infinix ini emang berasa value for money-nya. Desain dari HP ini terasa cukup premium, dengan bezel yang cukup tipis di sisi-sisi sampingnya dan bagian dagunya yang tidak terlalu tebal. Ditambah dengan kamera depan yang bertipe punch hole, ya nggak malu-maluin lah jika dibandingkan dengan HP-HP di kelas yang lebih tinggi di atasnya. Backdoor belakangnya memakai bahan plastik dengan finishing glossy. Ya, cukup berfingerprint magnet juga nih jika tidak dipakaikan casing. Desain kamera belakangnya ini saya suka guys. Dengan desain kamera yang berbentuk persegi panjang, cukup menambah kesan elegan di HP ini. BAM kameranya sendiri tidak terlalu tebal, masih wajar-wajar aja. Untuk layarnya sendiri, ini berukuran 6,95 inch. Cukup besar memang untuk ukuran sebuah smartphone. Ketika kita bandingkan dengan HP-HP yang lain, akan terlihat gimana bongsornya HP ini. Ukuran layar yang lumayan besar, saya sendiri tidak mengalami kendala di sini. Bagi saya malah menambah value-nya ketika nonton video, mengetik, ataupun bermain game. Apalagi layarnya ini sudah beresolusi Full HD+, yang tentu udah cukup tajam untuk kualitas gambarnya. Ya, ini sih selera ya. Ada yang suka HP yang besar, namun ada juga yang sebaliknya. Untuk feel genggaman di tangan, HP ini terasa cukup solid. Ketika penggunaan dengan satu tangan, memang terasa cukup sulit ya, dikarenakan ukurannya yang memang di atas rata-rata. Kemudian HP ini juga cukup sulit untuk dimasukkan ke saku celana, dan saya pun harus menaruhnya di dalam tas kecil. Kecerahan layarnya memang saya rasa agak kurang ya. Brightness-nya harus kita setel di sekitaran 70% ke atas baru cukup nyaman untuk dilihat. Di bawah sinar matahari, layarnya masih bisa kelihatan asal kita naikkan brightness-nya ke tingkat maksimal. Hanya saja jika viewing angle-nya kita rubah sedikit, maka akan menjadi sulit dilihat. Infinix Note 10 ini menggunakan chipset MediaTek Helio G85. Chipset gaming ini sudah cukup oke performanya untuk aktivitas sehari-hari serta gaming-gaming ringan sampai menengah. Unit yang saya pegang ini memiliki RAM 4GB dan ROM 64GB. Dengan harga 1,8 jutaan, Infinix Note 10 ini cukup worth it di kelas harganya. Untuk scrolling sosial media, HP ini sudah mampu melakukan tugasnya dengan baik. Buka Facebook, Instagram, tidak ada kendala sama sekali. Hanya saja refresh rate-nya masih 60 Hz, di mana untuk HP-HP sekelasnya ada yang sudah menggunakan 90 Hz. Nonton YouTube berasa nyaman guys. Dengan layarnya yang lega, kita bisa menikmati video dengan lebih baik. Untuk kualitas warnanya, saya rasa sudah cukup oke ya. Warna yang ditampilkan sudah cukup keluar guys, walaupun memang tidak segonjreng HP-HP layar AMOLED. Tapi saya rasa di sini sudah cukup baik. Kualitas speakernya di sini biasa aja ya. Walaupun sudah menggunakan dual speaker, tapi suara yang dihasilkan masih agak kecil. Harus kita naikkan ke 70% ke atas baru suaranya cukup oke. Malah saya pernah ketika telepon menggunakan speaker, suaranya masih aja kurang besar walaupun sudah saya maksimalkan volumenya.
Ya, jadi PR buat Infinix aja nih ya. Infinix Note 10 ini menggunakan UI XOS 7.6 yang berbasis Android 11. XOS 7.6 dari Infinix ini saya rasa sudah mengalami peningkatan dari XOS sebelumnya. Tampilan menu-menunya udah cukup oke jika dibanding dengan yang dulu. Dan satu hal yang saya suka dari Infinix adalah toko temanya yang di aplikasi Xtemp. Itu banyak banget tema-tema keren yang digratiskan, guys. Oke, sekarang kita tes performa gamingnya ya. Mobile Legend. Untuk Mobile Legend, kita dapat settingan maksimal di high ya. Gamenya dapat berjalan dengan lancar, hanya sesekali aja ada frame drop, itu pun sangat jarang sekali. PUBG Mobile. Untuk PUBG Mobile, kita mendapat settingan di Smooth Ultra, Balance Ultra, dan HD High. Untuk HDR-nya belum bisa ya. Untuk settingan Smooth Ultra, game dapat dijalankan dengan lancar tanpa terasa adanya frame drop. Hanya saja untuk gyronya ini delay ya. Jadi bagi yang terbiasa main menggunakan gyro pasti merasa kurang nyaman. Infinix Note 10 ini memiliki 3 buah kamera. Kamera utama beresolusi 48 megapiksel, ada lensa makro, dan lensa portrait yang tidak dijelaskan spesifikasinya di website resmi Infinix. Hasil foto dengan mode auto saya rasa sudah cukup baik. Warna yang ditampilkan lebih cenderung ke arah natural, tidak terlalu vibrant. Mungkin perlu diedit sedikit sebelum diposting ke medsos, tapi menurut saya sudah cukup oke. Dynamic range-nya juga sudah cukup luas, asal kita selalu mengaktifkan mode HDR-nya. Untuk mode 48 megapikselnya memang sedikit lebih tajam dari mode auto, tapi tone warnanya hampir sama persis. Jadi, jika kita tidak membutuhkan foto yang detail-detail banget, saya sarankan gunakan mode autonya saja sudah cukup. Untuk hasil kamera bokehnya sudah oke ya. AI-nya berhasil memisahkan objek dari latar belakang dengan cukup baik. Namun perlu diingat, foto harus kita ambil dari jarak maksimal sekitar 5 cm dari objek. Overall, saya suka nih kualitas foto bokehnya. Kamera depan Infinix Note 10 ini beresolusi 16 megapiksel. Untuk hasil fotonya sudah cukup baik ya, detailnya cukup dan warnanya lebih ke arah natural. Bokeh kamera depannya juga masih cukup oke. Hanya memang ada kelihatan kurang rapi sedikit processingnya di area rambut, tapi overall oke sih. Untuk foto malam hari, dalam kondisi cahaya yang kurang, kita dapat mengaktifkan fitur super malamnya, yang cukup membantu membuat foto menjadi lebih terang dan objek bisa ditampilkan dengan sedikit lebih baik. Namun jika kondisinya sangat gelap, lebih baik jika foto menggunakan lampu flash. Oke guys, ini contoh perekaman video dari Infinix Note 10 ya. Infinix Note 10 ini bisa merekam sampai di resolusi 2K ya guys, tapi ini saya rekam hanya di 1080p aja ya. Oke, gimana untuk kualitas videonya, kualitas gambarnya gimana guys? Nanti kalian nilai sendiri ya. Ini untuk awannya, saya lihat di sini masih kelihatan detail awannya ya. Oke. Oke, kita coba. Oke guys, gimana untuk warnanya? Untuk suara saya apakah kedengaran jelas atau gimana nih guys? Nanti kalian nilai sendiri ya. Oke. Oke, kalau ini contoh perekaman kamera utama dari Infinix Note 10 ini kalau kita sambil jalan ya. Oke. Di sini untuk
fitur ultra stabilnya tidak ada ya guys. Jadi untuk kestabilannya ini mungkin masih rada goyang guys. Oke, ini kalau kita sambil jalan, nanti bisa kalian nilai sendiri guys kalau kita sambil lari gimana. Oke. Oke guys, dan ini hasil perekaman Infinix Note 10 dari kamera depannya nih guys. Sama aja, kamera depannya juga bisa merekam sampai resolusi 2K ya. Tapi ini saya rekam di 1080p aja nih guys. Oke. Kalian bisa lihat gimana untuk kualitas videonya guys. Ini kalau kita hadapi backlight ya. Untuk di backlight ini saya lihat wajah saya masih sedikit bisa kelihatan, tapi untuk langitnya ini udah putih guys, udah nggak bisa kelihatan teksturnya lagi. Oke guys, gimana kalau kita sambil jalan? Oke, ini tidak ada fitur kestabilannya juga guys. Oke, boleh kalian nilai sendiri aja ya, gimana kalau kita sambil jalan nih guys. Kalau sambil lari, oke guys, untuk kamera depannya ini juga sudah support untuk fitur bokehnya ya. Udah bisa merekam dengan efek bokeh nih guys. Oke, untuk efek bokeh sendiri hanya bisa maksimal di 720p aja ya. Oke guys, gimana kualitasnya untuk sisi-sisi yang di blur, kalian bisa nilai sendiri ya. Oke guys, ini contoh perekaman kamera utama dari Infinix Note 10s menggunakan lampu flash pada waktu malam ya. Ini dalam kondisi cahayanya sangat kurang guys, bahkan boleh dikatakan hampir gelap ini guys. Oke, yang saya lihat di sini memang dia bisa membantu untuk menampilkan objek ya, tapi memang banyak noise-nya guys. Infinix Note 10 ini memiliki baterai 5000 mAh. Untuk penggunaan sehari-hari saya seperti balas-balas WA, buka sosmed, nonton YouTube, dari pagi sampai sore masih tersisa sekitaran 40-50% guys. Malah kadang bisa 60%-an. Tentu saja jika dipakai main game, baterainya akan lebih boros ya. Untuk chargernya, kita mendapat kepala charger 18 watt di box pembeliannya. Charging baterai dari 10% ke 100% dapat selesai dalam 2,5 jam ya. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Kelebihan Infinix Note 10 ini menurut saya, desainnya sudah cukup kekinian. Layarnya yang besar membuat kita cukup nyaman dalam nonton video maupun bermain game. Namun ini juga bisa menjadi kekurangan ya bagi yang tidak suka layar besar. Baterainya yang cukup awet. Kekurangannya menurut saya ada di suara speaker yang agak kecil, perekaman suara video kecil, dan kebiasaan Infinix yang tidak langsung menempelkan screen protector sehingga kita harus mencari pelindung layar lainnya lagi. Oke guys, sampai di sini dulu review Infinix Note 10 ini. Jika kalian suka dengan video saya ini dan dirasa berguna, boleh bantu like dan subscribe channel saya ya guys, agar saya dapat lebih semangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Jika ada pertanyaan, kritik, atau saran, langsung ditulis aja di kolom komentar ya. Oke guys, saya Mini Mototech Channel. Kita jumpa lagi di review-review selanjutnya.